Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diperkenankan bertemu dalam sebuah pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif dalam sebuah KD atau kompetensi dasar 3.1, menelaah struktur dan ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.1, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Anak-anakku sekalian, pada materi yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian teks pidato persuasif. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang 1. Struktur teks pidato persuasif. Di dalam struktur teks pidato, pasti kita akan tahu struktur yang harus kita sampaikan atau yang akan kita persiapkan. Begitu juga di dalam teks pidato persuasif. Struktur yang pertama adalah pembukaan atau pembuka yang berisi salam pembuka, penghormatan atau sapaan kepada para tokoh atau hadir atau pendengar atau audiens, dari yang memiliki jabatan sampai yang tidak memiliki jabatan. Berikutnya adalah ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur ini kita sampaikan dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam pembukaan pidato persuasif agar pidato tersebut menarik perhatian pendengar. Aspek yang pertama yaitu merebut perhatian pendengar. Apakah yang dimaksud dengan merebut perhatian pendengar? Seorang orator harus bisa memulai pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Hal itu bertujuan agar pesan yang disampaikan didengar dengan seksama oleh semua pendengar. Yang kedua adalah hubungan dengan audiensi atau pendengar. Nah, di dalam hubungan ini seorang orator dan audiens harus menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Dengan kata lain, bahwa
seorang orator dan pendengar harus betul-betul terjalin hubungan yang harmonis sehingga bisa tersampaikan pesan yang akan disampaikan oleh seorang orator terkait dengan peristiwa atau kisah di dalam materi pidato. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah kelayaan. Seorang orator harus menunjukkan bahwa ia layak berbicara tentang topik yang disampaikan. Kemudian, sampaikanlah pengalaman personal atau profesional yang dimiliki oleh seorang orator dengan cara yang santun dan data yang nyata. Kemudian, tujuan. Tujuan yang disampaikan harus jelas. Apa yang diharapkan oleh seorang orator setelah pidato selesai disampaikan. Kemudian yang kelima adalah peta jalan. Katakan kepada audiensi tentang pokok-pokok pikiran pidato. Pokok-pokok pikiran pidato tentu saja kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan dari atau dimulai dari pembukaan sampai yang terakhir, tetapi dalam hal ini ditekankan di dalam isi pidato. Maka orator harus memberitahukan apa saja pokok pikiran yang disampaikan di dalam pidatonya. Pada struktur berikutnya, yaitu struktur yang kedua berupa isi pidato. Pada bagian isi, hendaknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan seorang pembicara. Susunlah secara logis, gunakan sumber yang bisa dipercaya, contoh yang logis, dan dikenal oleh audiens. Adapun struktur yang harus diperhatikan di dalam menyampaikan isi, yang pertama adalah pernyataan posisi. Di dalam pernyataan posisi, maka pernyataan posisi ini merupakan pendapat atau pendirian yang digunakan pembicara untuk mengulas suatu persoalan. Misalkan, apakah posisi seorang orator terhadap persoalan yang disampaikan? Apakah sebagai pembicara? Apakah sebagai korban? Sebagai ahli?
atau hanya seorang yang peduli terhadap persoalan tersebut? Untuk membuat pernyataan posisi yang kuat, maka bisa menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Kemudian yang kedua, apa yang akan diyakinkan? Apakah untuk mengubah pandangan, sikap, atau perilaku? Kemudian, jenis argumen apa yang menarik perhatian pendengar? Jika untuk mempengaruhi kaum tertentu di masyarakat, maka menggunakan etika. Dan jika untuk kalangan akademik, gunakan hal yang bersifat realistis dan logis. Nah, tentukan juga apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Anak-anakku semuanya, tahap berikutnya adalah tahap argumen. Tahap argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen tersebut efektif dan yakinkan, atau kita harus bisa meyakinkan, harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Pada tahap yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Pada bagian ini, letak argumen harus ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. A. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. B. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekadar berdasarkan emosi dan intuisi. C. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan
Dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Anak-anakku semuanya, dari penguatan pernyataan posisi, kita harus banyak mempersiapkan diri dalam menyampaikan pidato yang bersifat persuasif. Pada struktur yang ketiga adalah penutup. Pada bagian penutup ini, kita harus bisa bagaimanakah cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Pada bagian ini biasanya berisi harapan, doa, agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar, dan diakhiri dengan salam penutup. Anak-anakku semuanya, dari struktur susunan teks pidato persuasif, tentu saja kalian harus menyimak dan memahami dari buku paket Bahasa Indonesia pada halaman 38 sampai dengan halaman 47. Di sini kita akan mempelajari, bisa menyampaikan, bisa memahami apa yang kita pelajari. Anak-anak, pada bagian yang kedua kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif di dalam ciri-ciri ini banyak sekali menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan aktivitas tertentu. Di sini dicontohkan dengan kalimat, masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat saat melakukan kegiatan apapun, seperti gotong royong. Nah, pada kalimat tersebut ada kata yang tercetak tebal. Kata itulah yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat aktif. Kemudian menggunakan kosakata. Kosakata yang digunakan bisa berupa kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Misalkan dengan kata-kata menghancurkan, luar biasa, menyedihkan, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata tugas. Kata tugas di sini adalah satu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia yang bisa berupa kata depan, kata penghubung, kata sandang, dan juga kata
kata seru. Di sini dicontohkan kata tugas sebagai konjungsi atau kata penghubung seperti sebagai tambahan, karena, sebab, sebagai hasil dari, di pihak lain, dan sebagainya. Kemudian kata tugas sebagai pencipta kohesi atau keterpautan bentuk seperti, sebab, oleh karena itu, maka, dan sebagainya. Yang ketiga adalah konjungsi antar kalimat seperti bagaimanapun, alasan pertama, dan sebagainya. Selain itu, menggunakan kosakata bidang ilmu atau istilah. Di dalam kosakata bidang ilmu atau istilah, misalnya di dalam bidang keilmuan ada istilah genus, spesies, linear, resesi, dan sebagainya. Kemudian menggunakan rantai kata, pasangan kata yang bisa berupa sinonim dan antonim. Misalkan sebagai contoh sinonim, senang sama dengan gembira, sedih sama dengan susah, diperbolehkan sama dengan diizinkan, dilarang sama dengan tidak boleh. Nah, itu merupakan kata-kata yang bersinonim. Kemudian yang kelima, menggunakan kata benda abstrak. Yang dinamakan kata benda abstrak di sini adalah kata benda atau merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti kata kegembiraan, takut, dan sebagainya. Anak-anakku, agar kalian lebih bisa memahami, maka bacalah dan pahami kegiatan pembelajaran ini dari paket halaman 46 sampai 48. Nah, sekarang pada materi yang ketiga tentang menulis teks pidato persuasif. Tentu saja kita harus bisa mempersiapkan dalam menulis teks pidato persuasif sebelum teks itu kita sampaikan kepada audiens atau pendengar. Adapun langkah-langkah dalam menulis teks pidato persuasif, yang pertama, kalian harus mempelajari topik. Nah, topik adalah pokok permasalahan yang akan kita sampaikan kepada pendengar atau kepada audiens. Itu harus kita pahami betul dengan cara lakukan kajian sebanyak mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian jangan malas, luangkan waktu untuk membaca. Ya, tentu saja buku-buku yang berhubungan dengan topik yang akan disampaikan. Yang ketiga, dari
membaca tersebut, catat berbagai data dan sumber penting yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen. Kemudian langkah yang kedua adalah pahami tujuan. Pastikan tujuan yang ingin dicapai dan dipahami sesuai dengan urgensi topik. Jadi tujuan kita menulis teks pidato persuasif itu untuk apa? Ini harus kita pastikan. Yang ketiga adalah kita harus memahami audiensi atau pendengar. Kita harus tahu, kita harus bisa memahami siapa yang akan mendengarkan atau audiensi pidato yang kita sampaikan. Karena setiap audiensi atau pendengar memiliki kebutuhan masing-masing. Nah, anak-anak, sebagai latihan, kerjakanlah tugas ini dengan baik. Yang pertama, tulislah struktur teks pidato persuasif. Yang kedua, tulislah ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dan yang ketiga, tulislah teks pidato persuasif. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk terus belajar untuk mencapai cita-cita kita yang mulia, yang bisa mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang cemerlang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.